Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 6. Ahfaz. Aku memperhatikan sosok Mazarina sejak ia masih kecil. Saat itu aku baru saja lulus sanawiyah dan masuk pesantren Al-Huda, menghuni kamar di kompleks C yang menghadap ke dalam kiai. Sejak ia kelas 4 SD, aku telah sering melihatnya lari-lari di depan komplek di bawah guyuran hujan. Mbak Khodimah kewalahan untuk mengajaknya mandi. Ia agak dimanja oleh Bu Nyai hingga kelas 4 SD masih sering dibantu untuk mandi dengan air panas. Berbeda dengan diriku yang sejak kecil telah dididik untuk melakukan banyak hal sendiri oleh ibuku, termasuk berangkat ke pesantren Al-Huda ini. Ia juga sering naik pohon jambu sebelah komplek, melempari pengurus dengan jambu-jambu sisa gigitannya bersama gerombolannya yang usil. Ia suka naik sepeda ontel memutari komplek Putra, main gubak sodor di belakang dapur, dan kadang membuat kertas jelangkung bersama kawan-kawannya di aula atas, tempat yang paling angker di seantero pondok. Baru setelah ia lulus SD, aku tak pernah lagi melihatnya muncul di halaman komplek. Ia sudah mengenakan kerudung dan busana muslimah, pun jika muncul hanya sekilas dan menunduk tak berani menatap para santri. Saat itulah aku menyadari akan pesonanya. Ia memiliki hidung mancung dan rahang pipi ramping persis ibunya yang masih keturunan Arab. Kulitnya putih bersih, badannya tinggi dan langsing. Ia memiliki mata bulat dan senyum yang menaklukkan dalam sekali pandang. Kerudung yang ia kenakan justru memperjelas keanggunannya hari demi hari. Semakin dewasa, semakin mempesonalah ia. Beruntung dia tidak berangkat mondok di pesantren lain, hanya menimba ilmu di rumahnya sendiri dengan prestasi yang luar biasa. Dengan begitu, aku tetap bisa melihatnya sesekali dari jendela kamarku saat ia sedang menuju mobil yang terparkir, atau sedang jalan-jalan ke desa bersama temannya. Aku tak pernah mengirim surat atau berani berdehem ketika ia lewat, seperti yang dilakukan Hasan atau Rodi. Aku cukup berdiri mematung, memandangi wajahnya yang jelita dari balik jendela dan merapal sholawat, agar kelak istriku secantik dan seanggun itu. Ia menjadi motivatorku dalam diam untuk tetap semangat mengaji di Al-Huda. Ketika lebaran tiba, aku sengaja tak pulang di tanggal muda, karena aku bisa khidmah di dalam untuk mengantarkan suguhan para tamu. Dan aku bisa sering melihat ia mondar-mandir di ruang TV. Terkadang ia mencari kangkang dalam untuk meminta tolong membeli sesuatu di koperasi. Jika yang lain tak muncul, aku datang menghampirinya dengan dada berdebar-debar. "Minta tolong belikan aqua dan tisu ya, Kang." Suaranya begitu lembut, selaras dengan sosoknya. Aku menerima uang dengan gemetaran waktu itu. Rasanya geli jika mengingat remajaku yang culun dan penakut. Ia tetap menghuni hatiku hari demi hari, tanpa pernah berani kuutarakan. Karena jika aku mengiriminya surat, aku takut semua orang akan tahu dan aku bakal dibully teman-teman atau saudara. Ya kalau diterima, kalau tidak, berabe kan? Siapalah aku waktu remaja di pesantren sebesar Al-Huda. Banyak gus selain aku yang lebih populer dan lebih alama dalam pelajaran.
sehingga dulu aku tak punya keberanian untuk mengungkapkannya. Namun Afas remaja yang culun berangsur berubah menjadi Afas dewasa yang percaya diri semenjak aku memenangkan lomba MKK, Musabaqah Qiraatil Kutub, setingkat provinsi berlanjut ke nasional. Tak kusangka kemampuanku memahami gramatika Arab, baik melafalkan dan menjelaskannya, jauh di atas rata-rata. Lalu aku pun dimasukkan dalam tim Lajnah Batul Masail pesantren yang tidak hanya musyawarah di dalam pondok saja, tapi juga sering BM ke pesantren lain lintas kota dan provinsi. Kepercayaan diriku kian berkembang hari demi hari, menyadari potensi diri dan berpengaruh pada pengambilan sikap dalam banyak hal. Belum lagi sebenarnya banyak orang menganggap aku berwajah di atas rata-rata. Karena beberapa teman suka memanggilku Gus Londo, sebab tampangku yang mirip bule. Ada juga yang memanggilku Habib KW karena seperti Habaib. Ada-ada saja mereka. Aku tak tahu mana yang benar. Terakhir kali sebelum aku terbang kuliah di Al-Ahqaf, aku masih sempat beberapa kali mengoreksi imtihan santri putri yang berkasnya dikirim ke pengurus putra. Dan aku bisa melihat kecerdasan Ning Mazarina yang selalu bernilai jayyid jiddan 100. Melalui khodimnya yang kebetulan adalah teman sekelasku, aku pun sering mencuri dengar tentang cerita seperti apa sesungguhnya karakter perempuan itu. Ambisius, penyuka seni, penuh warna dan berpikiran terbuka. Menarik. Ia tidak terampil dalam hal-hal domestik karena sering dilayani. Tapi ia adalah seorang guru faraid yang cerdas, guru gramatika Arab yang berhasil membuat murid cepat bisa praktik. Guru tauhid yang jika menjelaskan 20 sifat Allah, anak-anak akan manggut-manggut dan segera faham. Aku juga heran dengan diriku sendiri. Kenapa aku berhasil menyimpan rasa itu hingga sepulangnya dari Al-Ahqaf dan ia masih belum juga menikah dengan siapapun. Maka aku pun segera meminta ayahku untuk meminangnya. Mungkin karena aku fokus dengan ilmu, fokus dengan cita-cita dan memantaskan diri untuk menjadi menantu Kiai Mansur. Maka dengan begitu mudah cita-cita lamaku terwujud, yakni menikah dengan Ning Mazarina, putri Kiai Mansur yang cantik, jelita dan cerdas itu. Mungkin juga aku terbiasa stabil menyikapi perasaan. Aku bukan jenis remaja yang menggebu-gebu kala menyukai sesuatu dan berlebihan jika membenci. Aku terbiasa meraih mimpi dengan sabar melalui fase demi fase. Aku jenis orang yang mencintai proses. Aku dididik sabar oleh abahku bahwa istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Aku juga meyakini makalah kamu takkan pernah mendapatkan bagian orang lain, dan orang lain pun tak akan pernah bisa merebut yang menjadi bagianmu. Harapan orang tuaku juga lebih penting bagiku, hingga aku mudah melupakan keinginan recehku sendiri. Aku juga anak tunggal, kasih sayang mereka melimpah ruah hanya untuk diriku seorang. Tirakat dan doa mereka bertumpu untuk diriku saja. Maka sebisa mungkin ingin kutunjukkan kepada mereka agar tak pernah menyesal pernah melahirkanku di dunia. Malam sebelum pernikahanku dengan Ning Mazarina, aku ingat betul Abah Kiai Mansur rawuh ke Tegal Klopo dan menemuiku. Beliau berpesan banyak hal tentang menitipkan anak perempuannya yang paling dimanja, yang tidak betah nyantri di mana-mana, hanya ngaji di rumah sendiri. Kecuali saat kuliah di Yogyakarta, tinggal di pesantren penuh dengan fasilitas yang memadai dan bisa keluar kota sesuka hati. Abah Kiai berbicara seolah aku adalah lelaki yang tepat yang telah lama ditunggu selama ini untuk diamanai putrinya yang paling ia sayang itu. Gus, sampean eman nggih kali anak kula. Tolong jaga dia baik-baik. Aku memang mengajarkannya banyak hal tentang ngaji. Tapi untuk hidup bermasyarakat dan berumah tangga, jenengan harus bersabar atas dirinya. Begitu kata Abah Kiai dengan tatapan yang dalam. Sebenarnya Neng Maza itu memiliki hati yang baik.
meski di luar kadang-kadang tampak garang. Istilahnya seperti Rasulullah mengomentari Aisyah, ketegaran dan ketegasannya adalah bukti atas kecerdasan dirinya. Itu adalah kalimat yang ditambahkan oleh supir Abah Kiai. Aku mengiyakan sepenuhnya kata-kata itu setelah Neng Maza telah untuh menjadi milikku. Ia memang teman bicara yang menyenangkan. Kadang-kadang berlagak terlalu kritis dan suka berpolemik. Kadang-kadang terasa mesra dan manja. Kadang juga seperti ustadzah yang penuh tausiah dan nasihat. Seolah ia tak pernah ketinggalan info dalam berbagai topik. Aku menyukai rutinitasku bersamanya saat senja selepas sholat asar. Layah-layah duduk santai di teras rumah, ia sudah berdandan cantik paripurna, membawa kopi hangat yang ia seduh sendiri dengan jemarinya yang cantik, dan lihai dalam mengoperasikan 516 penyeduh kopi rumahan. Langit kemerahan bersama burung kenari dan wajah istri yang anggun adalah hal terindah yang tak bisa aku jabarkan rasa syukurnya. Aku menyukai caranya tertawa dan menyimak cerita-cerita yang aku bacakan dari kitab Al-Atqiyah, Masyra'ur Rawi, Uqala Al-Majanin. Lama-lama akan kucium keningnya bersamaan dengan kehangatan cintaku yang ingin aku tumpahkan seutuhnya hingga meluap-luap. Rumah tangga kami lewati dengan romantis dan penuh warna. Aku memahami dirinya dan mengerti kekurangan-kekurangannya. Begitu juga dengan Neng Mazarina yang telah menerima aku apa adanya. Ia bahagia hidup di Tegal Klopo karena mampu memanfaatkan skill ilmunya dan berhasil merubah banyak kurikulum yang tertinggal. Ia menikmati rutinitas di Tegal Klopo meski di masa muda ia pernah juga berhasrat ingin mencoba hidup di luar pesantren, terbebas dari kungkungan dan jeratan. Karena sesungguhnya ia memiliki bakat lain sebagai desainer dan entrepreneur. Diam-diam suka bergaul dengan orang-orang dengan latar belakang yang beragam. Namun kehidupan terkadang menyuguhkan perjalanan tak terduga, seperti halnya jika engkau menemukan dua jalan buntu di dalam hidupmu. Apa yang kau pilih? Mulut buaya atau mulut harimau? Pisau atau silet untuk melukismu? Danau mematikan atau sumur yang dalam? Aku tak tahu bagaimana cara menganalogikan ini. Tapi Neng Mazarina dan orang tuaku adalah sama-sama orang yang paling aku cintai. Kehendak di antara mereka adalah sama-sama penting dalam hidupku. Aku mencintai Neng Mazarina dan tak pernah ingin melukainya. Namun aku juga menyayangi dan menghormati orang tuaku sepenuh jiwa. Sehingga pandangan mata keduanya ketika menerima kenyataan Neng Mazarina tak mungkin bisa memiliki keturunan adalah kepedihan yang tak mampu kujabarkan. Umi dan Abah bisa bersabar 5 tahun menanti keturunan itu. Mereka sama sekali tak pernah buru-buru bertanya perihal kandungan istriku demi menjaga perasaannya. Justru menyuruhku untuk periksa ke dokter, barangkali akulah yang menjadi penyebab atas ketertundaan kehamilan ini. Namun ketika rahim itu diangkat dan kemungkinan hamil sudah tak lagi bisa diharapkan, ketika santri semakin banyak berbondong-bondong memenuhi kamar-kamar pesantren sampai harus membangun lagi dan lagi, sementara Abah dan Umi yang semakin sepuh dan tak mungkin lagi memiliki cucu saudara, harapan besar itu kini berubah menjadi luka di pelupuk matanya. Lama-lama aku tak kuat menyaksikan kepedihan itu menggantung di wajah mereka. Seolah ngaji dan upayaku menjadi anak berbakti selama ini belum tuntas aku lakukan, karena aku belum memberi keduanya cucu. Tak ada satu hal yang dapat menjadi penawar pedih termasuk pergi haji dan umroh tiap tahun. Hingga akhirnya entah dimulai dari mana dan siapa, wacana poligami itu benar-benar dihembuskan dalam kehidupanku. Aku tak pernah tega mengucapkan itu di hadapan istriku. Aku tak pernah ingin mencoba membagi hati dengan siapapun. Karena itu akan rumit, sulit, dan lelah. Aku lebih suka fokus dengan satu istri, membina rumah tangga berdua, mengeja karakter satu perempuan, membagi rahasia dengan jiwa tunggal. Tak usah repot mengurusi api cemburu dan rekayasa gombal.
Aku hanya ingin satu perempuan dalam hidupku yang membuatkan kopi di sore hari, mengajakku ngobrol hal-hal menarik yang sudah biasa kita rupikan. Dengan humor-humor yang biasa kita lontarkan. Persetan jika di luar sana banyak lelaki yang ingin poligami, bahkan diam-diam menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Lalu terciptalah drama demi drama dalam hidupnya. Aku bukan lelaki seperti itu. Abah mendidikku menjadi lelaki yang fokus dan mensyukuri satu hal. Tapi kehidupan menyuguhkan pilihan lain. Soal keturunan itu juga menggugah hati nurani istriku sendiri, menawarkannya padaku di sepertiga malam. Percayalah, malam itu aku tak dapat tidur. Kuelus wajahnya yang terlelap dalam dekapanku. Kucium keningnya yang begitu lama. Kurapatkan selimut di tubuhnya dan kupandangi ia hingga azan subuh. Kurapal sholawat untuk mendoakan kebahagiaan istriku dan kekuatan mentalnya atas hari-hari berat yang akan ia lalui nanti. Kuajak dia jalan-jalan usai subuh, menyadarkan ia atas nikmat Tuhan yang melimpah ruah. Ketika kita mau fokus untuk menghitung nikmat itu, mungkin manusia tak sempat lagi berpikir tentang kesedihan mereka. Ia mungkin tidak tahu kalau poligami ini bukan hanya sulit baginya, tapi juga terasa sulit bagiku. Perempuan itu dipilih langsung oleh Umi dan alumni Tegal Klopo yang diajak rembuk. Setelah nama-nama santri yang sekiranya dapat dijadikan istri kedua ditulis dalam kertas, katanya tulisan itu diberikan pada istriku agar dia sendiri yang memilih di antara 6 nama yang tertera. Aku tahu Umi memilihkan santri dengan fisik yang di atas rata-rata. Ia tidak tega jika santri itu kecantikannya jauh sekali dibandingkan istriku yang pertama. Namun tetap saja aku harus siap mental. Terpaksa mencintai perempuan baru yang bukan kita sendiri yang memilih itu bukan perkara mudah. Sebenarnya aku pernah matur pada Abah dan Umi. Bagaimana jika kita mengadopsi putra dari Gus Farhan dan Ning Fatma, kakak Ning Maza. Tapi rupanya 2 kali bayi yang lahir di pesantren Al-Huda berjenis kelamin perempuan, bukan laki-laki. Intinya aku ingin bayi itu tak mempersulit hubungan kami di masa depan. Aku lupa entah apa yang mengantarkan kronologi poligami itu benar-benar mendapatkan legitimasi dan terrealisasi. Awalnya Abah mengumpulkan keberanian untuk matur pada Kiai Mansur yang notabene putra wayah gurunya Abah. Berkat kebesaran hati mertua memahami perasaan Abah, sang pemangku pesantren Al-Amin, ia rela menyisihkan egonya atas ketidakrelaan poligami yang menimpa putri bungsunya itu. Karena putrinya sendiri juga telah mengutarakan perihal kesanggupan itu. Aku ingat mata teduh itu kembali menemuiku seperti 6 tahun yang lalu sebelum pernikahan pertamaku dengan Neng Maza. Tangan sepuh itu menyentuh pundakku, terasa dingin dan gemetar. Gus, sampean sing adil nggih. Sing adil. Kalau kamu tidak mampu adil, akan kuambil Mazarina dan kuajak ke Tuban lagi. Ingat-ingat benar ayat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Aku mengangguk tak kuasa. Seluruh tubuhku terasa lemas, dadaku sesak. Begitu besar tanggung jawabku hari esok nanti, ya Allah. Akhirnya, pernikahan kedua itu benar-benar terjadi.